Menteri Pertahanan Malaysia YB Tuan Haji Mohamad bin Sabu tertarik dengan sejumlah produk industri pertahanan milik PT Pindad, diantaranya medium tank, Harimau, dan kendaraan taktis, Rantis. Komodo ukuran 4x4 dan Panzer Anoa ukuran 6x6. Mereka tertarik dengan tank medium, Panzer 4x4 dan 6x6 serta small amunisi 556 mm. Alasannya karena kualitas, performance yang dinilai bagus. Menurut dia, kalau harganya kompetitif kan menjadi lebih baik, kata Direktur Utama PT Pindad Abraham Mos mengungkapkan hal itu usai menerima kunjungan Menhan Malaysia saat Indo Defense 2018 Expo dan Forum DJ Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selama ini Malaysia sudah menggunakan produksi Pindad seperti amunisi kaliber 55 mm dan senjata submachine gun, SS-2 dan pistol. Kalau amunisi kan sudah berjalan, sekarang kan mau ke kendaraan tempur, makanya kita kenalkan yang medium tank, Komodo 4x4 dan Anoa 6x6, ucapnya. Menurut dia, medium tank yang dibuat atas kerjasama dengan perusahaan asal Turki, FNSS memiliki berbagai keunggulan seperti anti ranjau, punya ketahanan balistik sampai kaliber 30 mm, kemudian dilengkapi 360 derajat kamera, thermal kamera untuk melihat semuanya. Termasuk laser warning system. Jadi dia, tank, akan tahu kalau terdeteksi dan bisa mengeluarkan granat asap untuk mengaburkan posisi, baru dia menembak, ucapnya. Menurut dia, baru 3 negara yang memiliki medium tank. Ketiga negara tersebut Indonesia, Jepang dan Polandia. Pihaknya sudah menawarkan produk ini ke negara-negara luar termasuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Harganya sangat kompetitif ya, sekitar 6 juta dolar Amerika Serikat. Mulai tahun depan, Pindad akan memproduksi 25-30 unit tahun. Next bisa 50 unit, katanya. Sementara itu, manajer pengembangan kendaraan khusus PT Pindad, Windu Paramarta, mengatakan tank Harimau ini adalah program kerjasama pemerintah Indonesia dengan Turki melalui Kementerian Pertahanan kedua negara. Dari kerjasama tersebut, kata dia, kedua negara membahas tentang beberapa hal yang dapat dikembangkan bersama dalam dunia pertahanan, diantaranya kendaraan tempur, roket, dan alat komunikasi. Kebetulan Pindad memegang program pengembangan untuk medium tank, sementara dari Turki menunjuk FNSS, kata Windu. Kementerian Pertahanan Turki menunjuk FNSS sebagai sebuah perusahaan yang berkompeten dalam menangani pembangunan tank tersebut. Berangkat dari hal tersebut, Pindad dan FNSS yang belum pernah membangun tank kombatan mulai membangun tank tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis kebutuhan TNI dari Indonesia. Pindad pernah membangun tank Anoa, sementara FNSS pernah membangun Infantry Fighting Falcon. Jadi mereka benar-benar membantu untuk sama-sama mengembangkan kendaraan tank ini, ujar Windu. Pada tahun 2015, mulai berlangsung tahap desain,
Kemudian 2016 tahap engineering secara detail dengan memantapkan beberapa produksi. Tahun 2017 sudah keluar tanknya, sehingga benar-benar 1,5 tahun dirancang dari nol bagaimana spesifikasinya bersama TNI dan dapat digunakan di HTNI ke-72 di Cilegon, Banten pada 2017 lalu. Pada Oktober tahun 2018, tank sudah diuji coba dan mendapat sertifikat layak dari TNI Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan RI. Hal yang membedakan tank ini dengan tank-tank lainnya, tambah Windu, adalah tank Harimau ini benar-benar dirancang untuk tank kombatan, bukan dikembangkan dari platform tank sebelumnya. Artinya memang nantinya akan digunakan untuk pakem pertempuran yang akan digunakan oleh pengguna untuk melawan tank yang sejenis dengan mengikuti teknologi masa kini, ucapnya. Sebagaimana diketahui bahwa adalah hal yang wajar jika TNI AD masih membutuhkan beragam jenis tank. Tank merupakan kendaraan tempur TNI AD dengan lapis baja yang bergerak menggunakan roda berbentuk rantai. Ciri utama tank miliki TNI AD biasanya memiliki pelindung yang biasanya adalah lapisan baja yang berat. Selain itu, senjata TNI AD juga berbentuk yang besar, dan mobilitas yang tinggi untuk bergerak di sela medan. Maklum, tank di satuan lapis baja TNI AD sudah banyak yang uzur. Contoh saja TNI AD masih mengayomi tank medium AMX-13, yang seharusnya sudah dipensiunkan. Maklum, tank di satuan lapis baja TNI AD sudah banyak yang uzur. Bahkan para awak AMX-13 banyak yang sudah purna tugas namun tank tersebut masih mengabdi di TNI AD. Kedatangan MBT Leopard 2, Marder 1A3, Pandur 2, M113 dan Aris Gator menjadi sedikit pelepas dahaga satuan lapis baja TNI AD. Namun untuk AMX-13 belum ada penggantinya hingga kini. Mengingat hal ini, Indonesia telah menciptakan berbagai jenis tank untuk perang yang dihasilkan oleh PT Pindad, Persero. Pindad telah bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan teknologi fungsi kendaraan khususnya kendaraan tempur. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional. Produk-produk kendaraan tempur yang telah dihasilkan, antara lain, kendaraan taktis 4x4 Komodo, dan Panzer 6x6 Anoa, yang telah diproduksi lebih dari 300 unit dengan berbagai varian. Berbagai kendaraan tempur itu sudah ikut dalam misi perdamaian dunia PBB di berbagai negara seperti Lebanon, Afrika Tengah, dan Sudan. Hingga pada akhirnya Pindad menghasilkan produk terbaru, yaitu medium tank Harimau.
Medium tank Harimau dihasilkan atas kerjasama dengan FNSS, Turki, yang didukung oleh Kementerian Pertahanan RI. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan two-man turret kaliber 105 mm serta senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk daya gempur maksimum. Medium tank Harimau didesain khusus untuk daerah operasi tropis seperti hutan karena memiliki bobot yang lebih ringan dari main battle tank. Selain itu, tank Harimau juga mampu melewati berbagai medan pertempuran. Spesifikasi tank Harimau. Satu, Crew, 3 persons. 2. Combat weight, 30-30 ton. 3. Speed, 70 km per jam on highway. 4. Weapon, turret 105 mm, smoke grenade, coaxial 7,62 mm machine gun. Dengan kecanggihan dan spesifikasi seperti itu, maka tak heran bila TNI AD menggantungkan harapan pada tank Harimau besutan FNSS Turki dan PT Pindad. Tank Harimau nantinya akan menggunakan Cannon Cockerill 105 meter, sama seperti Pandur 2 versi Gunner. Tank Harimau yang sudah diuji oleh Dinas Penelitian dan Pengembangan di Slitbank, TNI AD ini disinyalir akan mempunyai masa depan cerah. Karena TNI AD membutuhkan banyak sekali tank Harimau untuk mengganti ratusan AMX-13 uzurnya. Tank Harimau yang sudah diuji oleh Dinas Pengembangan di Slitbank, TNI AD ini disinyalir akan mempunyai masa depan cerah. Keuntungan berlipat juga akan didapat TNI AD ketika memakai tank Harimau di mana pastinya alutsista ini bebas embargo, suku cadang selalu tersedia hingga bebas dengan embel-embel HAM layaknya buatan barat. Juga uang akan memutar di Indonesia sehingga semakin menumbuhkan perekonomian dalam negeri. Dikutip dari Cevat, rencananya TNI AD akan menerima gelombang pertama tank Harimau pada akhir tahun 2021 sebanyak 18 unit.